Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Guru PAI serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi pelajar SMA, SMK sederajat, yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan kegiatan kita, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mewajibkan kita akan menuntut ilmu. Artinya menuntut ilmu menjadi suatu keniscayaan yang setiap muslim tidak bisa menolaknya. Setiap muslim berkewajiban menuntut ilmu sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Bahkan dalam banyak riwayat dinyatakan menuntut ilmu telah kita lakukan sebelum kita lahir, dan hingga awal-awal kita meninggal dunia. Artinya saat kita sudah masuk ke liang lahat, kita meninggal, kemudian dimandikan, disolatkan, dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Di situ tokoh-tokoh agama atau Bapak Mudin misalnya masih mentalkin kita. Arti talqin itu adalah kita diingatkan akan pertanyaan-pertanyaan malaikat yang akan menghampiri kita seputar agama, Tuhan, seputar man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, dan seterusnya. Di situ kita diberi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diingatkan oleh Bapak Mutin, oleh Bapak Kiai yang mentalkin kita. Artinya menuntut ilmu masih kita laksanakan meskipun pada saat itu kita sudah menutup usia. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW menyatakan, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat, hadis, khabar, athar, ataupun dari ulama yang mencerminkan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Begitu pula ayat-ayat Al-Quran banyak yang mensyaratkan hal tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sebagai muslim dituntut untuk menuntut ilmu? Karena ternyata menuntut ilmu merupakan
prasyarat untuk menjadi muslim seutuhnya. Untuk menjadi muslim seutuhnya, kita perlu melaksanakan Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber Islam yang otentik lainnya. Karenanya, menyatakan keislaman saja tidak cukup, meskipun syahadatain menyaksikan bahwa kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah Muhammad adalah utusannya, itu sudah otomatis menjadikan kita muslim. Tetapi untuk dapat menjadi muslim seutuhnya tidak cukup dengan pernyataan tersebut. Kita harus menjalankan Islam, dan untuk dapat menjalankannya kita perlu belajar. Kita perlu menuntut ilmu. Sebagai contoh untuk sholat saja, apabila kita tidak belajar bagaimana cara sholat yang tepat, yang benar, maka kita tidak bisa menjalankan Islam secara sepenuhnya. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang benar. Untuk itu, untuk menjadi muslim seutuhnya, prasyaratnya adalah menuntut ilmu. Definisi ilmu. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifat, pengetahuan artinya. Ilmu adalah sekumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu sebagai lawan dari al-jahl atau kejahilan atau ketidaktahuan. Itu adalah definisi ilmu. Ilmu alim dan ulama. Al-ilmu sabilul khasyah, faman la ilma lahu billahi fala khasyatalah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ada kesalahan di situ, min ibadihil ulama, yang betul. Artinya ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka ia tidak mempunyai rasa takut kepadanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Di sini kita penting memaknai bahwa tujuan menuntut ilmu itu adalah takut kepada Allah. Jadi seorang yang alim atau orang yang berilmu, di mana jamaknya itu adalah ulama, alim, ulama, itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah mereka akan takut kepada Allah, karena mereka mengetahui seluk-beluk keilmuan, sehingga pada titik puncaknya nanti akan mengakui bahwa semua ilmu ini bersumber dari Zat yang maha segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yaitu Allah Ta'ala. Maka dari itu, seorang ulama, seorang alim yang mumpuni secara keilmuan, dia akan takut kepada Allah. Dan itu adalah puncak dari usahanya dan upayanya dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya arti menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya, dengan menuntut ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Secara singkat, menuntut ilmu menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya, lebih mengetahui dari sebelumnya, lebih beramal, lebih banyak amalnya daripada sebelumnya. Itu adalah makna dan arti menuntut ilmu. Ilmu dibagi menjadi dua. Ada ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut juga dengan ilmu agama. Ada 3 unsur utama dari ilmu agama, yakni akidah, syariah, dan akhlak.
Akidah itu berkaitan dengan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ada 6 hal terkait dengan akidah. Kemudian terkait dengan syariah, terkait dengan syariah. Syariah ini adalah Islam itu sendiri. Artinya isinya yakni syahadat, salat, puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Secara umum ini, tetapi kemudian diperluas, diantaranya adalah muamalah. Muamalah ini sebagian masuk syariah, sebagian masuk akhlak. Nah, kalau akhlak itu terkait dengan perilaku, bagaimana kita berperilaku kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan masyarakat pada umumnya. Ini adalah ilmu yang fardhu ain yang kita semuanya harus belajar, sehingga kita bisa menjalankan syariat Allah dan perintah-perintahnya dengan benar. Selanjutnya ada ilmu yang fardhu kifayah. Jenis ilmu yang fardhu kifayah ini adalah ilmu yang apabila sudah ada dalam diri seorang, sudah ada dari muslim yang mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu-ilmu sains, fisika, kimia, kedokteran, biologi, dan lain sebagainya. Ini adalah ilmu-ilmu yang fardhu kifayah. Adapun ilmu-ilmu agama yang menjadikan kita dapat melaksanakan agama secara tepat dan benar, maka itu hukumnya fardhu ain. Baik, kita lanjutkan. Keutamaan menuntut ilmu. 1. Menjadikan manusia memiliki keunggulan daripada makhluk lainnya. Yang kedua, mengangkat derajat seorang muslim sebagai seorang manusia. Kemudian yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi yang seyogianya bagi kita sebagai seorang muslim untuk membekali diri dengan ilmu tersebut. Kemudian ilmu adalah imamnya amal. Artinya begini, amal itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa ilmu yang kokoh, yang benar. Untuk sholat saja kita butuh ilmu. Kita butuh tahu bagaimana caranya yang sholat yang benar. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja syarat-syarat sholat dapat dilaksanakan, dan apa saja rukun sholat dan hal-hal yang diwajibkan dalam sholat. Apabila ini tidak kita kuasai, tidak kita ilmui secara benar, maka amal kita berupa sholat tadi tidak akan bisa kita lakukan dengan tepat. Artinya sholat kita akan salah apabila kita tidak punya ilmu yang benar terkait bagaimana caranya sholat. Begitu pula dengan syariat-syariat Islam yang lain, seyogyanya bagi kita untuk menjadikan ilmu sebagai imamnya amal-amal kita. Artinya amal kita itu sungguh-sungguh didasari akan ilmu yang benar, ilmu yang didasari pada syariat Islam yang tepat dan didapat dari guru-guru yang berkompeten untuk menyampaikannya. Selanjutnya, perintah dan dalil menuntut ilmu. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah ilmu. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teks-teks dalil yang berasal dari Al-Quran maupun hadis tentang hal tersebut. Dalam suatu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama, untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga diri. Ini adalah salah satu perintah Allah dalam Al-Quran, di mana saat peperangan yang itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk membela diri, Allah tetap mewajibkan bagi sebagian kaum muslimin untuk tidak lari, untuk tidak memenuhi seruan perang, tetapi ada satu atau dua orang yang konsentrasi untuk menuntut ilmu, agar dengan ilmu tersebut dia dapat memberi peringatan bagi kaumnya, sehingga kita semuanya tetap dapat melakukan amalan-amalan sesuai dengan ilmu syariah yang benar dan tepat. Nah, ini adalah salah satu contoh dalil menuntut ilmu dalam Al-Quran. Kemudian adapun yang dari hadis tadi sudah saya sebutkan beberapa, yang saya kira itu sudah cukup menguatkan kita semuanya sebagai seorang muslim untuk meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah agama. Ada 3 etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah meluruskan niat. Meluruskan niat, kita perlu meluruskan niat bahwa menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian menuntut ilmu seyogyanya didasari pada niat untuk menghilangkan kebodohan, kemudian untuk masa depan yang cerah, dan sebagai bekal kehidupan akhirat. Nah, di sini seorang muslim seyogyanya ketika ia menuntut ilmu, niatnya harus tulus, niatnya harus benar. Yang pertama adalah karena Allah, menghilangkan kebodohan, masa depan yang cerah, dan bekal kehidupan akhirat. Selanjutnya, etika dalam menuntut ilmu adalah bersikap hormat terhadap guru. Selanjutnya, yang ketiga, awali dan akhiri setiap menuntut ilmu dengan berdoa dan memohon kepada Allah akan keberkahan ilmu yang kita pelajari tersebut. Hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, hikmah menuntut ilmu adalah menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi menuntut ilmu tujuannya bukan untuk sekedar gaya-gayaan. Ini perlu lagi untuk kita luruskan niat kita, bahwa menuntut ilmu itu tujuannya adalah menjalankan perintah Allah. Itu tujuan yang utama. Kemudian yang kedua, hikmah menuntut ilmu adalah memudahkan jalannya menuju surga, mendapatkan ridho malaikat, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampunan dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Ini salah satu sumbernya, yaitu hadis, di mana menuntut ilmu adalah mempermudah jalan kita menuju surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan bahwa para malaikat memberi ridhonya dan memberikan perlindungan kepada para penuntut ilmu. Dan seluruh makhluk di bumi ini, termasuk ikan-ikan yang ada di lautan, itu memintakan ampun, beristighfar untuk para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu ini adalah pewaris para nabi. Hikmah lainnya dari menuntut ilmu adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat.
ada 3 hal yang yang Rasulullah menyatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amalu. Apabila anak Adam itu mati, maka seluruh amalnya akan terputus, kecuali illa min thalath, kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Yakni sedekah jariyah, 3 hal yang dikecualikan itu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak saleh yang mendoakannya, mendoakan orang tuanya. Artinya apa? Seluruh amalan manusia akan berhenti ketika ia mati, kecuali amalan-amalan yang 3 ini. Yang 3 ini, yang pertama adalah sedekah jariyah. Meskipun kita sudah wafat, sedekah yang kita berikan untuk masjid, musola, dan untuk membuat jalan, jembatan, mengalirkan sungai, membuat sumur, dan lain-lain, itu adalah sedekah jariyah yang selama hal-hal tersebut digunakan, kita tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun kita telah wafat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita sampaikan kepada seseorang atau teman kita, murid kita, siapa saja dari manusia ini yang kita beri ilmu tentang sesuatu dan itu bermanfaat baginya, selama itu diamalkannya, kita akan mendapatkan pahala, limpahan pahala, meskipun kita telah meninggalkan dunia ini. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah beberapa hikmah dari menuntut ilmu. Semoga ini adalah beberapa hal dari hikmah menuntut ilmu. Semoga sedikit uraian saya ini memberi manfaat, dan insya Allah pembelajaran nanti akan kita lanjutkan di Google Classroom dan WhatsApp Group. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini dapat diterima oleh anak-anak sekalian dan memberi manfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat melanjutkan pembelajaran demi pembelajaran di pertemuan selanjutnya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.